Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan media. Siang ini kami akan menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan LP nomor B8428 11 Romawi 2025 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 22 November 2025, yang mana pelapor atau korban dengan inisial WM, saudari WM. Untuk perkara tersebut, terlapor adalah saudari IR dan saudara IF. Dapat kami sampaikan update penanganan perkaranya hingga saat ini, yang pada waktu doorstop kemarin kami sampaikan ada 2 inisial nama akan diperiksa pada tanggal 26. Ternyata kedua saksi tersebut diminta reschedule ulang tapi dimajukan ke tanggal 24. Jadi untuk saudara R, M dan MN itu sudah diambil keterangan tertanggal 24 Desember 2025 kemarin. Jadi penyelidik sudah melakukan klarifikasi baik terhadap pelapor atau korban, saksi, kemudian kepada saksi dalam hal terlapor, kemudian sudah melakukan klarifikasi juga kepada salah satu manajemen hotel di Jalan TB Simatupang, dan melakukan koordinasi dan klarifikasi terhadap KUA di Hamparan Perak, Medan. Dan selanjutnya penyelidik akan mengajukan perkara ini untuk dilaksanakan gelar, ya, untuk dilaksanakan gelar, untuk apakah cukup bukti untuk dinaikkan ke penyidikan atau tidak cukup bukti untuk dinaikkan penyidikan. Jadi mohon waktu pada rekan-rekan, nanti hasil gelar akan kami sampaikan lebih lanjut setelah gelar dilaksanakan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan perkara ini. Kabar Inara sudah cabut laporan? Sampai saat ini kami belum dapat informasi dari penyelidik, dari kawan-kawan penyelidik tentang adanya surat permohonan atau apapun itu untuk masalah pencabutan ataupun RJ dari salah satu pihak. Tapi yang namanya berperkara, pasti dari kawan-kawan penyelidik juga akan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kedua belah pihak, karena memang penyelesaian perkara yang paling baik itu adalah win-win solution, ya, yaitu RJ, restoratif justice. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terkait nanti tanggal 24 kemarin, apa saja yang ditanyakan kepada beliau? Kalau untuk materi-materi pertanyaan, karena ini masih masuk dalam penyelidikan, belum bisa kita sampaikan di sini. Yang pasti penyelidik sudah pasti akan mempertanyakan permasalahan-permasalahan terkait dengan apa yang dilaporkan oleh saudari WM, ya, terkait dengan laporannya tentang perzinahan atau perselingkuhan. Ya, jadi penyelidik akan membuktikan kebenaran dari laporan tersebut untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUH. Termasuk soal CCTV yang menyerahkan siapa, yang akses siapa. Nah, jadi gini, kan ada yang perlu kita sampaikan di forum, ada yang tidak. Jadi ada yang sifatnya privacy, mungkin mohon maaf kami tidak bisa sampaikan di sini, dan apalagi masih dalam masih dalam penanganan penyelidikan atau penyelidikan ini. Tapi nanti pas saat gelar naik sidik, hasil gelar sidik ini sudah naik penyidikan, pasti kawan-kawan penyidik lagi nanti menangani akan melaksanakan gelar dengan ini alat bukti dengan seperti itu. Dengan rampungnya tanggal 24 kemarin semua saksi sudah diperiksa, dengan kata lain bisa naik sidik? Ya, kalau penyelidik sudah mengajukan ke gelar, kan ini akan diuji apakah alat bukti yang sudah didapatkan penyidik itu cukup untuk dinaikkan,
cukup bukti untuk naik penyidikan atau terbukti tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Kalau nanti dari hasil peserta gelar kurang bukti atau tidak cukup bukti, maka tidak bisa naik ke penyidikan. Tapi kalau cukup bukti, maka laporan dari korban akan dinaikkan ke tahap selanjutnya, yaitu penyidikan. Tapi sejauh ini sudah memenuhi dua alat bukti tersebut kan tidak? Ya kalau penyelidik sudah mengajukan seperti itu ya, nanti kita lihat ya, karena hukum itu kan pandangan hukum masing-masing pakar hukum itu kan berbeda. Jadi biarkan nanti penyelidik untuk memaparkan apa yang ditemukan dari hasil penyelidikannya dan apa yang alat bukti apa yang bisa diajukan untuk perkara ini, cukup atau tidak untuk dinaikkan penyidikan. Yang penting minimal kan 2 alat bukti. Bahkan saat ini mungkin penyidik sudah mengantongi 3 alat bukti. Pak, alat bukti apa aja yang sudah dikantongi oleh penyidik, Pak? Berupa Kalau yang kemarin diserahkan oleh pihak pelapor, ya. saya bacakan tapi nggak bisa lengkap ya, karena terkait nomornya. 1 lembar fotokopi kutipan akta nikah nomor XXX tertanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan 31 Januari 2019, saya ulangi, mohon maaf, oleh KUA Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Yang pertama. Yang kedua, 1 buah flash disk merek inisial V berwarna merah dengan kapasitas 4 GB yang berisi tentang 7 video CCTV ya. Kemudian 1 lembar fotokopi KK nomor XXXX dengan kepala keluarga inisial IF. Kemudian 1 bundel fotokopi direct message Instagram milik inisial WM dan IR. Kemudian 1 lembar fotokopi direct message Instagram milik saudari WM dan username Gunzo Mustako ya, Gunzo _Mustako. Nomor 6, selanjutnya ke-6 yang diserahkan ke kawan-kawan penyelidik, 1 lembar surat pernyataan dari KUA Hamparan Perak Medan yang menyatakan pernikahan antara IF dan WM tercatat. Pak, menyambung terkait pernyataan dari pihak kuasa hukum yang di Barreskrim itu, saksi kunci yaitu Bang Dedi, adanya transaksi elektronik terkait 7 video itu atau gimana, Pak? Maksudnya gimana? Ya, kan dari Viola itu saksi kunci sudah di BAP di Barreskrim. Nah, di sini kan di Polda mengantongi 7 video melalui tes fisik. Apa itu ada kaitannya nanti, Pak? Jadi gini, yang perkara di Barreskrim biarkan berjalan, perkara sini juga biar berjalan. Jadi nanti kita sama-sama lihat mana yang terbukti tidak pidananya. Ya karena tidak bisa dicampur-campur. Tapi nanti ada koordinasi. Nanti kalau memang ternyata ada kaitannya pasti akan ada. Tidak mungkin tidak ada koordinasi, pasti ada koordinasi. Ya. Cukup ya, benar kan? IF sudah mencabut laporan terhadap IF di kemarin laporannya di SPKT PMJ sendiri sudah ada perkembangan. Yang seperti saya sampaikan tadi, kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami dari Binhumas menanyakan ke kawan-kawan penyelidik dan belum ada informasi dari kawan-kawan penyelidik tentang adanya surat masuk atau permohonan masuk untuk masalah pencabutan laporan tersebut. Ya, tapi nanti kalau memang ada pasti akan kita sampaikan. Pak, dengan rampungnya pemeriksaan saksi, adanya bukti-bukti sudah lengkap, akan naik sidik nantinya akan ada gelar. Kira-kira berapa lama? Kalau sudah cukup alat bukti atau sudah cukup menurut penyelidik cukup data atau bahan dari penyelidikannya, maka SOP-nya adalah sesegera mungkin. Berarti kalau sesegera mungkin baru
bisa besok, bisa lusa, tergantung dari bagaimana dari jadwal dari dilaksanakan gelar perkara. Kan banyak perkara, jadi jadwalnya kapan itu terjadwal untuk melaksanakan gelar. Pak, balik lagi soal satu flash disk 7 video, apakah itu merupakan yang sedang ramai diperbicarakan? Yang pasti satu flash disk ya yang berisikan itu yang bisa kami sampaikan seperti itu saja ya. Masing-masing video berapa durasi, Pak? Ya, Kan ada itu nanti jadi alat bukti tersebut akan diserahkan kepada ahli forensik digital. Nanti ahli forensik digital akan memeriksa apakah video tersebut ada apa video yang original atau hasil rekayasa atau ada potongan-potongan atau bagaimana kan gitu. Terus apakah betul yang di dalam video itu adalah orang yang dimaksud atau bagaimana ya kan, nanti ahli forensik digital yang akan menyampaikan baik durasi, keaslian dari video tersebut dan lain-lain menyangkut dengan alat bukti digital. Pak, mencegah untuk beredarnya atau diperjualbelikan seperti apa, Pak? Mungkin dari tim penyidik. Diperjualbelikan bagaimana? Karena kan dari pihak kuasa hukum yang di Barreskrim menyatakan bahwa video itu sudah ada bentuk transaksi jual belinya. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Pak? Ya, belum bisa saya tanggapi karena baru juga saya dengar ada jual. Jadi gini, kalau yang apa yang sudah diserahkan ke kawan-kawan penyidik itu sudah pasti akan barang bukti sudah pasti diamankan, kemudian akan diserahkan ke masing-masing ahli yang berkompeten. Kalau misalnya dalam hal ini ahli bukti ahli forensik digital, forensik, ya. Karena kan pengungkapan juga ini harus menggunakan scientific investigation juga, pembuktian secara ilmiah, ya. Pak, nanti akan dilibatkan ahli telematika nantinya, Pak, terkait video 7. Tergantung dari kawan-kawan penyidik. Ya, tergantung kawan-kawan. Apakah butuh ahli telematika, apakah butuh nanti ahli tindak pidana cyber dan lain-lain, nanti tergantung dari kawan-kawan penyidik untuk pembuktian penyidikannya.